wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Aini Lestari dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sal elektrolisis untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia dasar 2. Nah, kalian pasti pernah dengar kan dengan istilah elektrolisis ini, atau mungkin kalian pernah melihat proses penyatuan logam seperti sendok baja yang dilapisi perak atau bahkan emas. Wah, keren banget ya. Semua itu berkaitan dengan konsep yang akan kita bahas hari ini, yaitu sel elektrolisis. Sel ini punya peran besar dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, coba bayangin deh. Kamu punya sendok siap dan setelah dimasukkan ke dalam larutan, pasnya larutan yang dialiri listrik, tiba-tiba sendok itu tampak berkilau seperti emas. Proses ini bukanlah sulap tapi sains murni, dan itulah salah satu penerapan dari elektrolisis dalam kehidupan nyata. Nah, apa sih sebenarnya elektrolisis itu? Elektrolisis adalah proses penguraian suatu senyawa menggunakan energi listrik. Bedanya dengan sel kota yang menghasilkan listrik dari reaksi kimia. Sel elektrolisis itu memudahkan listrik untuk mendorong reaksi kimia yang secara alami tidak akan terjadi sendiri. Bisa bilang proses ini seperti memaksa kimia untuk bereaksi menggunakan energi luar biasa. Untuk bisa bekerja, sel elektrolisis ini mempunyai beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu harusnya ada sumber listrik seperti adaptor atau baterai. Lalu ada dua batang elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit inilah yang mengandung ion-ion yang bisa bergerak dan bereaksi. Di anoda terjadi oksidasi, yaitu pelepasan elektron, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu penerimaan elektron. Arus listrik yang mengalir memaksa ion-ion dalam larutan berpindah ke elektroda masing-masing dan bereaksi. Masukkan zat baru. Proses ini berlangsung terus selama arus listrik disuplai. Nah, ada contoh yang saya ambil yaitu larutan garam dapur atau NaCl, di mana ketika arus listrik dialirkan ke dalam larutan, ion klorida Cl- di anoda akan dioksidasi menjadi gas klorin Cl2. Di katoda, ion H+ dan air direduksi menjadi gas hidrogen H2. Reaksi keseluruhannya bisa ditulis seperti 2Cl- plus 2H2O menjadi Cl2 plus H2 plus 2O H-. Hasilnya, kita bisa mendapatkan gas klorin dan hidrogen secara terpisah dari larutan garam biasa. Contoh lainnya yang tak kalah penting adalah proses penyatuan logam, seperti penyatuan emas. Dalam proses ini, logam yang ingin dilapisi, misalnya sendok dan besi, dijadikan katoda, sementara lempengan emas menjadi anoda. Ketika arus listrik mengalir, ion-ion emas dari larutan akan menempel pada permukaan sendok, membuat tampaknya berlapis emas. Proses ini digunakan dalam perhiasan elektronik dan dekorasi logam. Nah, elektrolisis juga sangat penting dalam industri. Contohnya, digunakan untuk memurnikan logam seperti tembaga, produksi gas hidrogen dan oksigen dari air, hingga pembuatan bahan kimia seperti natrium hidroksida. Kalau kita bandingkan sel elektrolisis adalah kebaikan dari sel kota, sel kota menghasilkan listrik dari reaksi kimia yang terjadi spontan, sedangkan sel elektrolisis itu membutuhkan listrik dari luar untuk menjalankan reaksi. Tapi kedua tetap sama, tergantung pada reaksi redoks, reaksi yang melibatkan perpindahan elektron. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang sel elektrolisis. Sekarang kita banyak tahu nih, apa saja sih yang termasuk sel elektrolisis di lingkungan kita. Salah satunya itu perhiasan baterai. Itu saja dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.